Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Apa kabarnya nih hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Tadi yang cowok-cowok pada Jumatan nggak? Jumatan, Pak. Harus ya, Jumatan, wajib Pak. ya. Kalau cowok itu wajib Jumatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir batin. Nah, hingga sampai saat ini Indonesia masih berjuang ya, seperti yang kita tahu di berita-berita untuk melawan virus corona COVID-19. Setiap harinya kasus yang Bapak tahu itu positifnya terus bertambah. Masyarakat selalu diperingatkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, tugas kita juga harus patuh gitu kepada pemerintah supaya pandemi ini cepat pergi gitu dari negara tercinta Indonesia gitu. Nah, sebelum kita belajar, kita masuk ke materi, kita sering lupa ya. Sering kita lupa sebelum melakukan sesuatu itu harus berdoa dulu. Karena berdoa itu mau baik laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa akan meningkatkan derajatnya jika orang-orang tersebut melakukan doa sebelum kegiatan dimulai. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, Bapak mau siapa ya biasanya ya? KM ya. KM untuk memimpin doa. Untuk memimpin doa, silahkan siapa yang mau memimpin doa? Pak Kamal? Kamal, silahkan pimpin doanya seperti biasa. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai berdoa. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan kalian isi absensi ya. Absensinya Bapak akan kirim di chat. Absensinya berupa Google Form. Silahkan kalian isi nama, kelas, juga screenshot di Google Meet ini. Gitu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pertemuan untuk hari ini. Seperti itu. Ya, silahkan diisi ya. Ya, Pak. Udah diisi semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bapak harapkan kalian sudah mendownload ya materi LKPD yang Bapak sudah upload tadi malam di LMS di Classroom gitu. Udah pada download apa belum? Sudah, Pak. Dilihat, Pak. Udah pada download Sudah, ya? baru, Pak. Sudah di-download, Pak. Udah dibaca materinya? Belum. Sekilas, Pak. Belum, baru mau dibaca, Pak. Ya, Oke. baru sedikit, Pak. Nah, kita akan dalami materi untuk hari ini. Bapak mau share screen dulu ya, sebentar. Terlihat? Ada, Pak. Ada, Pak. Lihat, Pak. Nah, ini materi yang akan kita pahami, pelajari untuk hari ini yaitu routing statis. Sebelum kita menyelam lebih dalam tentang routing statis, apa itu routing statis, Bapak mau tanya dulu nih, materi yang sebelumnya masih pada ingat apa enggak gitu. Ada yang masih ingat apa itu routing statis? Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangannya? Ya, silahkan. Routing yang kita harus mengaturnya sendiri, Pak. Jadi tidak otomatis gitu untuk mengatur jalurnya. Ya. Ada lagi yang mau ingin berpendapat?
Jenis routing yang dilakukan oleh admin, Pak. Jenis routing yang dilakukan oleh admin. Ada lagi? Mungkin yang lainnya? Ingat-ingat lagi materi minggu lalu? Oke. Udah pada betul ya? Hampir jawaban kalian semua sudah betul. Nah, ini Bapak ingatkan lagi. Apa sih routing itu? Nah, routing yaitu sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan melalui sebuah network. Nah, itu pengertian routing yang kita bahas minggu lalu. Nah, diambil dari pengertian tadi, pengertian routing. Sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Jadi routing statis itu apa? Ada yang mau menjawab? Kalau udah baca modulnya mungkin bisa ini jawab soal ini. Ada yang mau jawab? Silahkan. Nggak ada yang mau jawab? Routing statis ya. Kalau tadi kan pengertian routing. Nah, sekarang itu pengertian routing statisnya. Routing statis itu apa? Jadi pengalamatan ininya Pak, pengiriman paket atau pengalamatannya dilakukan secara statis gitu atau tidak berubah-ubah? Ya, betul ya, Cep ya. Seperti yang Cep bilang tadi, routing statis yaitu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan, administrator, untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual gitu. Jadi kita kelola jaringannya itu secara manual oleh admin. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 2. Yang pertama, Bapak harapkan kalian mampu menyusun cara konfigurasi routing statis dengan benar. Nah, jadi harapan Bapak nanti kalian setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu untuk melakukan routing statis dengan benar menggunakan aplikasi simulator ya, aplikasi Cisco Packet Tracer. Tujuan pembelajaran yang kedua, Bapak harapkan kalian mampu mengkonfigurasinya dengan baik dan benar. Kalau tadi yang pertama itu menyusun cara konfigurasinya. Yang kedua itu melakukan konfigurasinya dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini teknik penilaian. Teknik penilaian pada materi kita hari ini ada 3. Yang pertama sikap. Yang kedua pengetahuan. Ini dinilai dari kuis ya. Nanti di pertemuan ketiga ini ada kuis daring. Bapak biasanya kuis daring itu pakai Google Form atau Quizzes. Gitu. Nanti kalian bisa melakukan uji pengetahuan kalian di daring. Yang ketiga keterampilan. Nah, teknik penilaian ini Bapak menilai melalui pengerjaan tugas LKPD. LKPD ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 minggu depan ini ada. Nah, nanti di pertemuan ini juga ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara kerja routing statis. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Fungsi utama router yaitu merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Alatnya router, kemampuannya routing. Nah, gitu. Artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket yang akan dilewatkan atau ditujukan untuk alamat mana, untuk siapa paket tersebut gitu. Jadi router ini tugasnya menyampaikan paket-paket dari klien ke dari pengirim ke penerima. Nah, gitu pengirim ini ingin mengirimkan paket misalnya ke IP A.
Nah, nanti si router ini menentukan rutenya, jalannya untuk sampai paket tersebut ke IP A. Seperti itu. Analoginya seperti ini, analoginya. Misalkan Bapak ingin mengirim paket dari Bandung dari Pangandaran ke Bandung, misalkan seperti itu. Nah, Bapak tidak perlu repot-repot mengantarkan paket ini ke Bandung. Bapak tinggal datang ke agen ekspedisi. Contoh seperti itu. Nah, agen ekspedisi ini Bapak analogikan sebagai router. Nanti agen ekspedisi ini yang merutekan nih ke Bandung itu lewat jalan mana nih yang terdekat. Seperti itu. Apakah lewat Malangbong, Garut, atau lewat Wadok, lewat Sumedang sana, atau bisa juga lewat Cirebon, tembusnya di Ancak Ekek, gitu. Jadi admin ini nanti yang mengkonfigurasi router nih, mau lewat mana paket-paket tersebut disampaikan. Seperti itu. Router melakukan, yang kedua, cara kerjanya router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Nah, jadi router ini jika dilakukan secara statik akan bekerja setelah administrator jaringan menginputkan tabel routingnya, gitu. Misalkan dari Pangandaran mau ke Bandung, dirutekan dulu nih tabel routingnya oleh admin. Misalkan dari Pangandaran tuh ke Ciamis dulu, terus ke Tasik, ke Garut, baru sampai ke Bandung. Nah, jadi dirutekan dulu gitu oleh administrator. Baru nanti si router ini menyampaikan sesuai rute yang dibuat oleh administrator ini. Gitu. Yang ketiga, ini routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Ya, jelas ya, routing statik ini digunakan untuk melewatkan paket data. Nah, yang selanjutnya aturan. Aturan routing statis. Yang pertama, routing statik yaitu routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Seperti tadi ya, administrator melakukan perutean dengan tabel routing dilakukan secara manual gitu, diketik sendiri di konfigurasi routingnya gitu, di routernya. Yang kedua, ciri-ciri routing statis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Jadi kalau misalkan dari kata si admin dari Pangandaran ke Bandung itu rutenya lewat Garut, misalkan, ya lewat Garut terus. Ketika paket dari Pangandaran pasti akan dilewatkan melalui Garut terus. Walaupun misalkan di Malangbong ini ada misalkan longsor, misal seperti itu, tetap akan dilewatkan lewat Garut. Gitu. Jadi mau ada halangan apapun, ciri-ciri routing statis ini akan dilewatkan sesuai yang dituliskan oleh admin melalui tabel routing. Gitu. Jadi tidak peduli nih. Kalau jalur Garut ini, Pak, misalkan ada longsor jadi macet, tetap aja dikirim lewat sini, nggak lewat Malangbong, nggak lewat Sumedang, Wadok, atau lewat Cirebon yang tembus di Ranca Ekek, seperti itu. Jadi sesuai yang udah dituliskan oleh administrator, seperti itu. Ini ciri-ciri routing statis, ciri spesifiknya. Yang ketiga, ini rentan terhadap kesalahan saat entry data. Routing statis yang dilakukan secara manual. Jelas ya? Kenapa rentan? Rentan di sini maksudnya yang menjadi admin itu kan manusia. Nah, misalkan oke lah, kalau misalkan hanya 3 router nih, 3 router yang dikonfigurasi, misalkan, masih oke ya, kita masih bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Gimana kalau rutenya udah panjang nih, sampai misalkan 100 router. Nah, ini rentan sekali terjadi kesalahan. Misalkan, contohnya segini,
paket mau dikirim ke Purwakarta. Sampainya malah ke Purwokerto. Nah, gitu. Ini terjadi tentang kesalahan karena yang menginputkannya itu manusia. Jadi manusia tidak luput dari salah. Nah, gitu maksudnya. Nah, selanjutnya keuntungan nih. Keuntungan menggunakan routing statis itu apa? Yang pertama, meringankan kinerja prosesor. Jelas, karena yang bekerjanya bukan prosesor. Yang bekerja siapa tadi? Siapa yang bekerjanya? Admin, Pak. Admin, betul. Admin. Jadi, prosesor ini hanya tugasnya mengirim paket saja. Tidak merutekan. Yang merutekan itu tadi admin. Admin. Gitu. Jadi, kinerja prosesornya ringan gitu. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel paket. Nah, jadi tidak ada bandwidth karena tadi tabelnya sudah dibuat secara manual oleh admin gitu. Routing statik lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis. Kenapa lebih aman? Ada yang bisa menjelaskan routing statik kok bisa lebih aman dari routing dinamis? Karena yang mengetahui tabel routingnya mungkin hanya admin, Pak. Ya, betul ya. Karena yang mengetahui tabel routingnya hanya admin, gitu. Jadi tingkat keamanan lebih tinggi, gitu. Betul ya, Cecep? Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk spoofing dengan tujuan membajak traffic. Ini paham nggak maksudnya ini? Yang spoofnya, Pak, itu apa, Pak? Spoof ini mengirim paket dengan spoof itu apa ya? Spoofing itu kalau itu ngintip lah bahasa ininya mah. Gitu. Jadi membajak paket misalkan gini. Saya mengirim pesan dari saya akan kirim pesan ke Pak Amang misalkan. Nah, ketika pesan dikirimkan, pesan SMS message di tengah-tengah pengiriman ada yang bajak. Nah, ini spoofing namanya. Hacker ini bisa mengetahui isi dari pesan tersebut. Nah, itu penjelasan singkat dari spoofing. Jadi untuk membajak di tengah-tengah ketika paket sedang dikirimkan. Nah, ini 4 keuntungan menggunakan routing statis. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke kekurangannya. Mungkin. Perbedaan spoof dengan snipping apa, Pak? Perbedaan apa? Spoofing sama snipping itu beda atau sama, Pak? Spoofing sama snipping ya. Mungkin gini, kalau spoofing itu cuma ngintip aja, ngintip datanya. Kalau snipping data ini diambil, gitu, diambil datanya. Kalau ini hanya lihat aja datanya, kalau datanya diambil. Mungkin itu perbedaan dari spoofing sama snipping. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas lagi ya di pertemuan selanjutnya. Ini ada pembahasan tentang ini di firewall, di materi firewall kita ada membahas tentang spoofing dan snipping, gitu. Oke, tadi keuntungan, sekarang kerugian. Kerugian menggunakan routing statis. Yang pertama, administrator jaringan, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing penggunaan router, betul ya? Karena tadi dilakukan oleh admin, maka admin harus tahu nih, ke Bandung rutenya kemana jalannya, ke Jakarta kemana rutenya. Jadi admin ini harus tahu. Misalkan ke Garut kemana rutenya. Jadi admin ini harus paham rute-rute yang akan dilewati oleh paket. Karena nanti administrator lah yang akan merutekan, membuat tabel di router. Kerugian yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil.
Kenapa? Lihat dari tadi ya. Dari cirinya routing status ini cocok untuk skala kecil. Misalkan kita memiliki jaringan dengan 3 router. Ini masih bisa nih, masih oke lah pakai routing statik. Gimana kalau kita punya 100, 200 router? Mabok nih adminnya ya. Harus tahu semua rute jaringan yang ada di router 100 tadi itu tersebut. Nah, gitu. Nah, ini kekurangan kedua dari routing statis. Yang ketiga, kekurangannya administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. Nah, itu tadi administrasinya rumit karena harus diinput secara manual. Seperti itu. Nah, ini kerugian menggunakan routing statis. Nah, kita lanjut ke perintah dasar routing. Kalau minggu kemarin kita udah bahas ya perintah di pertemuan sebelum-sebelumnya di materi VLAN kita bahas perintah dasar switch. Nah, ini perintah dasar routing. Seperti itu. Sebetulnya hampir sama. Bedanya switch sama router ini, kalau router ini bisa melakukan routing, kalau switch enggak. Gitu kan. Tapi kalau yang bisa dilakukan switch, ini bisa dilakukan juga oleh router. Ini perintah yang pertama, contohnya show running config. Ini menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM, termasuk hostname, password, dan lain-lain. Yang kedua, show startup config. Command ini fungsinya untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di NVRAM, termasuk hostname, password, interface, IP address, dan sebagainya. Show version menampilkan informasi tentang versi software yang digunakan pada router tersebut. Yang keempat, show IP protokol menampilkan status interface IP, baik secara global maupun khusus dari protokol terkonfigurasi. Nah, ini show IP root menampilkan konfigurasi IP yang dilakukan baik secara global maupun secara khusus dari router, baik berupa konfigurasi IP maupun pada serial. Nah, jadi ini menampilkan nanti rute yang telah dikonfigurasi oleh admin kalau di routing statik. Perintah selanjutnya ini angka 6, show interface. Show interface ini untuk menampilkan interface router mulai dari fast Ethernet dan serial untuk menampilkan statistik interface tertentu. Misalkan interface mana nih yang sudah digunakan ataupun interface mana nih yang sedang up, yang sedang down, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat menggunakan command show interface. Yang ketujuh, perintahnya show IP interface brief. Menampilkan konfigurasi pada interface yang terhubung pada router, baik konfigurasi yang sedang berjalan maupun konfigurasi yang tidak berjalan. Yang selanjutnya, yang ke-8, show protokol, status interface, global maupun khusus, gitu ya. Yang ke-9, show CDP Ignore mengetahui kapabilitas kode yang meliputi router, trans, bridge, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian baca lagi nanti ya, di modul ini ada, lengkap. Kalian tinggal baca, pahami, lalu implementasikan ketika melakukan konfigurasi. Nih, ada 4 lagi. Yang pertama, show session untuk mengetahui koneksi yang sedang berjalan. Show SSH untuk melakukan koneksi dengan server SSH v2 dan SSH v1. Nanti perintah ping, ini perintah yang familiar ya. Perintah yang sering kita gunakan untuk mengecek apakah koneksi tersebut terhubung atau tidak. Yang terakhir ini trace route. Trace route ini fungsinya untuk mengirimkan secara serempak sebuah urutan paket dengan menambahkan nilai TTL atau time to live ketika sebuah router lanjutan menerima sebuah paket, maka akan mengurangi nilai TTL. Nah, ini adalah perintah-perintah dasar yang kalian harus kuasai ya untuk melakukan routing statik. Nah,
Nah, ini Bapak akan coba analogikan, contohkan gimana sih cara kerjanya routing statik itu. Nah, misalkan di sini ada pesan, saya ingin mengirimkan paket ke 172.16.8.7. Jadi ini akan mengirim ke sini. Gitu. Nah, tapi saya tidak tahu rute mau menuju ke sana. Gitu. Saya ingin mengirim paket ke sini tapi tidak tahu rutenya. Nah, saya tinggal kirim aja nih ke default gateway IP ini. Gitu ke sini. Nah, gini. Jadi saya tinggal kirim ke default gateway-nya nih. Hey, saya ingin ngirim paket misalkan ke IP sekian. Tolong dong kirimin gitu ke si IP default gateway ini. Contohnya seperti itu. Nah, misalkan pesannya itu, halo ini paket dari saya, seperti itu contohnya. Nah, dikirimkan ke default gateway-nya. Nah, nanti paket ini ditunjukkan untuk siapa, dicek oleh si default gateway ini. Oh, untuk 87. Nah, 87 ini berada di mana gitu, di mana, lewat rute yang mana yang terbaik untuk ke sana gitu. Nah, ini destinasi tabel routingnya seperti ini contohnya. Destinasinya sekian, IP-nya IP ini, destinasinya tujuannya. Next hop-nya ini maksudnya next hop ini loncatannya. Loncatan setelah router yang ini. Next hop-nya mana? Next hop seperti ini, gerbangnya. Berarti IP-nya 10.10.10.40. Nah, setelah pesan sampai ke sini, nah, ini akan disampaikan ke sini. Gitu. Karena router ini nih yang tahu rutenya. IP ini tuh berada di mana, alamatnya di mana, di RT berapa gitu, di RW berapa, di desa apa gitu. Hanya router yang tahu karena tabel routingnya berada di sini. Nah, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan tampilkan video ya. Video ini bukan Bapak yang rekam. Video ini Mas Ahmad Rosid, ini guru Bapak ketika pelatihan dulu ya, Mas Ahmad Rosid Komarudin namanya. Silahkan simak videonya. Kali ini kita akan membahas materi tentang static routing. Nah, apa itu static routing dan bagaimana cara konfigurasinya akan saya jelaskan sambil praktek. Jadi di sini saya akan langsung membuat sebuah topologi baru. Di sini saya menggunakan router 2911. Saya akan menambahkan dua router seperti ini. Kemudian saya tambahkan dua komputer. Kita coba hubungkan menggunakan kabel. Nah, kalau yang tidak sini, paham atau terlalu cepat bisa ditanyakan langsung ya. Kemudian saya akan melakukan konfigurasi IP address-nya. Untuk IP address-nya saya kasih seperti ini. Untuk IP-nya sebenarnya bebas. Cuma kalau teman-teman mungkin masih bingung untuk IP-nya, mending ikutin video saja. Jadi biar tidak ada kesalahan nantinya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nanti untuk IP address di router 0 itu nanti 12.12.1 di gigabit 01, di gigabit 00 IP-nya 192.168.1.1. Kemudian di router 1 gigabit 01 IP-nya 12.12.2. Sorry, gigabit 00 maksud saya, IP-nya 12.12.2. Gigabit 01 2.1 seperti itu. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Di gigabit 01 dulu, di sini IP-nya adalah, saya suka no shutdown terlebih dahulu.
Kemudian IP address-nya saya setting 12.12.12.1. Kemudian gigabit 00 no shutdown, IP address-nya 192.168.1.1. Oke, sudah selesai. Kemudian di router 1 kita juga setting enable configure terminal. Kemudian di sini gigabit 00 IP-nya 12.12.2. IP address. Kemudian gigabit 01 IP-nya 192.168.2.1. Oke, untuk konfigurasi IP address di router sudah selesai. Sekarang kita konfigurasikan IP address komputernya. Jangan lupa untuk isikan gateway-nya. Gateway-nya adalah IP-nya router. Di sini juga. .2.1 tidak bisa. Di sini ada peringatan this address is already used in the network. Karena 2.1 itu adalah IP-nya router. Saya salah tadi. Harusnya di sini 2.2. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi IP address-nya. Nah, sekarang kita mulai belajar static routing-nya. Kita coba cek di router. Ada perintah show IP route. Perhatikan di sini. Di sini ada C, ada L. Nah, C itu artinya connected, kalau L itu artinya lokal. Nah, ini show IP route, ini fungsinya adalah perintah untuk melihat tabel routing. Jadi ini adalah tabel routing. Tabel routing itu adalah menunjukkan network-network yang bisa dihubungi oleh si router saya. Jadi dalam hal ini router 1, ini router 0 ya, sorry. Router itu hanya bisa menghubungi 12.12.0 dan 192.168.1.0. Nah, artinya nanti router 0 kalau pengen ke PC 5 ini belum bisa. Karena PC 5 ini IP-nya adalah 2 titik sekian. Sedangkan di tabel routing dia belum punya. Maka dari itu di sini kita harus menambahkan namanya static routing. Cara adalah IP route spasi network tujuannya. Jadi yang pengen dituju siapa? Spasi subnet mask tujuannya. Jadi yang dituju kan di sini nih 2.0. Nah, ini network prefixnya berapa? Oh, 24. Kalau 24 itu berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian spasi gateway-nya atau next hop-nya. Jadi dari router 0 kalau mau ke sini gerbangnya mana? Oh, gerbangnya adalah 12.12.2 seperti itu. Nah, udah selesai untuk si router 1. Router 0 maksudnya. Kemudian untuk router 1 do show IP route. Perhatikan, dia hanya bisa menghubungi 12.0 dan 2.0. 12.0, 2.0. Dia belum bisa ke 1.0. Jadi kita harus setting IP route, destination-nya adalah 1.0, subnet mask-nya 2550, kemudian next hop-nya adalah 12.12.1. Seperti ini. Nah, sudah. Do show IP route, maka di sini ada static S. S ini adalah static. Kita cek S. Nah, ini adalah static. Nah, kalau kayak gini berarti nanti PC 4 ke PC 5 ini sudah bisa. Kita coba ping. Ping 192.168.2.2. Fast forward time biar cepat. Nah, perhatikan di sini ada 2 paket pertama timeout, tapi selanjutnya udah berhasil. Nah, ini udah jalan. Nah, ini adalah static routing. Jadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk materi static routing. Silakan. Nah, paham nggak kalau lihat videonya? Paham nggak? Kayaknya harus praktek langsung, Pak. Oh, harus praktek langsung ya? Oke. Bapak akan coba demonstrasikan ya. Demonstrasikan sekarang gimana caranya konfigurasi routing di Cisco Packet Tracer.
Oke, Bapak akan coba presentasikan dulu. Sebentar ya. Sudah terlihat? Ada, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Kurang besar. Oke. Kurang besar ya. Iya. Nah, ageng ya, atas ageng ya. Nah, ini konfigurasi yang akan kita coba praktekkan. Bapak punya dua router. Yang pertama router 01 sama router 0 sama router 1. Nah, ini interface-nya gigabit menggunakan kabel straight seperti inilah topologinya. Nah, Bapak ingin PC ini, PC 1 sama PC 2 terhubung ke PC 3 sama PC 4. Maka diperlukan routing statik gitu. Nah, gimana caranya routing statik? Oke, Bapak akan demokan. Yang pertama kita ini dulu aja ya. Pakai yang udah aja dulu ya biar waktunya singkat gitu. Bapak hapus aja routernya dulu. Hapus ininya nih. Routernya hapus. Bapak pakai router yang baru. Sebentar. Kita pilih dua router. Kita hubungkan dengan, kalau dengan perangkat yang sama harus kita ingat ya, kita harus pakai kabel cross. Gigabit 00. Lalu kita hubungkan, ini kan switch dan router ini perangkatnya berbeda. Jadi harus pakai kabel straight. Kabel strike. Ya, betul, Bu. Betul. Nah, ini juga dihubungkan sama pakai kabel straight. Nah, seperti ini. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita akan konfigurasi IP-nya dulu nih. IP yang mengarah, IP di sini, IP di router 0 ini, yang mengarah ke sini, yang mengarah ke router 1, dan yang mengarah ke bawah, ke kliennya. Yang juga sama, nanti kita akan konfigurasikan yang mengarah ke bawah sama yang mengarah ke router tetangganya. Gitu. Yang pertama kali kita lakukan yaitu, nah jika ada pernyataan seperti ini, kita klik no aja ya. No, seperti ini. Enable konfigurasi terminal. Nah, kita beri IP address dulu nih. IP address yang mengarah ke sini. Interface-nya mana? Interface-nya gigabit 0. Jadi kita masuk ke interface-nya dulu. Interface gigabit 00. Nah, baru kita kasih IP. IP address. IP-nya berapa nih? 12.12.12.1. 12.12.12.1. Spasi subnet masknya. Karena ini menggunakan prefix 24, jadi subnet masknya berapa? 255.255.255.0. Nah, ini selesai nih. IP ini sudah dikasih IP. Lah, tapi kok masih merah? Belum hijau seperti yang ini. Nah, di router secara default portnya itu mati. Jadi kita harus menyalakannya dulu port tersebut. Maaf, masuk ke interface dulu, interface gigabit 00. Lalu ketikkan perintah no shutdown. Nah, seperti ini. Nah, ini gigabit ethernet change state to up. Udah di up nih linknya. Lah, kok masih merah, Pak? Ya masih merah karena di sini belum dikonfigurasi yang ini, belum di up juga. Nah, nanti kalau di sini udah di up juga, nanti ini akan jadi berubah menjadi hijau, terhubung. Nah, gitu. Nah, ini udah dikonfigurasi, tinggal yang ini nih, yang mengarah ke bawah. Exit, kita masuk ke interface-nya, interface gigabit 0.1, 0.1. Masukkan IP-nya, IP address 92.168.1.1. Subnet masnya sama ya, masih prefix 24 ini, maaf ya, bukan 23, ini 24. Berarti 255.255.255.0. Nah, kayak gini. Nah, selesai dikasih IP. Lalu kita berangkat ke router yang kedua. Router 1 nih. Konfigurasinya sama, tinggal menyesuaikan IP-nya saja di sini.
Nah, yang ini berapa IP-nya, yang ke sini berapa, yang ke bawah berapa, yang ke samping berapa. Nah, gitu. Ini no enable configure terminal. Lalu masuk ke interface-nya. Interface gigabyte 00. Kita beri IP address 12.12.12.2. Subnet pasnya 255.255.255.0. Nah, no shutdown. Kita nyalain dulu interface-nya. Nah, ketika dua-duanya udah dinyalain, nanti berubah aja seperti ini jaringannya. Oh, yang ini lupa ya, belum dinyalain. No, maaf, interface FG 0 1 no shutdown. Nah, hijau, jadi hijau. Terus ke interface yang kedua. Kita masuk ke interface gigabyte 01. Masukin IP-nya. IP address 192.168.2.1. Subnet masnya 255.0. Oh, maaf, ini salah penulisan sintak nih. Komennya salah. D-nya ada 2 harusnya ya. Nah, seperti ini. No shutdown. Nah, ini selesai nih. Kita melakukan konfigurasi IP-nya udah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita harus merutekan, membuat tabel routing nih di router 1 dan router 2. Caranya gimana? Kita ketikkan perintah IP root spasi network tujuannya. Nah, ini kan mau ke sini nih. Network tujuannya kan berarti berapa? 12 berapa nih? 192.168.2.1. Nah, berarti networknya 192.168.2.0. 0. Ya, networknya. Jadi kita ketika networknya, lalu kita subnet masnya berapa? Subnet mas network tujuan tersebut 255.255.0. Spasi gerbangnya, gerbang yang mau dilewatinya mana nih? Nah, kan ini gerbangnya nih. Dari sini mau ke sini ke bawah, dari sini ke sini berarti gerbangnya ini, IP-nya. Kita tinggal inputkan IP-nya. 12.12.12.2. Nah, seperti ini. Lalu kita konfigurasikan di router yang kedua. Sama IP root spasi IP network dari tujuannya 92.168 titik berapa berarti 1.0 spasi 255.255.255.0. Nah, ini chart masnya spasi gerbangnya ini berarti 12.12.12.1. Oh, maaf, itu salah ya. IP root spasi belum nih. Oh, yang ini. Nah, 12.12.12.1. Nah, selesai sampai di sini konfigurasi routingnya. Kita akan cek, kita akan tes apakah terhubung atau tidak gitu. Kita menggunakan simple video ini. Nah, dari PC 1 ke PC 2 terhubung ya, successful. Kita tinggal dari PC 2 ke PC 3 coba. In progress, belum. Kita coba lagi. Sebelum, misalnya di mana ya? IP-nya udah. Nah, gitu. Kita coba lagi. Nah, successful. Oke, nah ini penjelasan dari Bapak tentang konfigurasi routing statik. Selanjutnya kalian harus mengerjakan LKPD yang sudah Bapak
kirimkan tadi malam di classroom gitu. Dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya sama aja seperti minggu yang lalu, minggu sebelumnya. Masih ingat kelompoknya? Masih pada ingat ya kelompoknya? Apalagi Pak. Lupa Ya, lagi. masih ingat. Masih, Pak. Masih. Oke. Masih ingat. Pakai kelompoknya itu aja ya biar cepat. LKPD-nya sekali kalian kerjakan, nanti dipresentasikan. Begitu. Bapak kasih waktu 30 menit. 30 menit selesai lah untuk kuliah ini ya. Siap? Ya, Pak. Siap. Kalau Ya, yang Pak. mau ada ditanyain, silakan tanyain langsung. Nanti Bapak sambil keliling ya. Seperti biasa, kalian nanti akan Bapak masukkan ke breakout room. Ya. Nanti kan diskusi di sana, kerjakan bersama kelompok. Nanti setelah selesai kita masuk lagi ke room utama. Gitu. Silahkan dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah selesai ya. Nah, silahkan presentasikan hasil kerja kalian. Mau kelompok siapa dulu nih? Kelompok Pak Cecep siap. Silahkan, kelompok Cecep. Oke, sebentar Pak. Ya. Oke, ini apa ya? Nah, ya ini KPD untuk pertemuan kedua. Ya, untuk router 1 kurang lebih konfigurasinya seperti ini. IP address yang digunakan 12.12.12.1, subnet max-nya /24, klien R1-nya, IP yang digunakan 192.168.1.1. Ya, ini klien 2. Kemudian klien router 2 juga ini IP-nya ada. Nah, untuk konfigurasi root-nya ada di sini. Saya Ya. sebutkan satu aja ya Pak ya, IP root 192.168.2.0, kemudian dimasukkan juga networks-nya, kemudian dimasukkan juga router tujuan yang selanjutnya yaitu yang 12.2. Mungkin ini Pak. Oh ya. Bagus ya untuk kelompok Cecep dan semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja KPD-nya hari ini. Nah, kita hampir di ujung pertemuan ya. Bapak harapkan kalian mampu memahami apa yang Bapak sampaikan barusan. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin satu orang dari kalian mengambil kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Gitu. Siapa yang mau ambil kesimpulan? Oh, silakan Pak. Silakan Fahmi. Ya, jadi routing statis itu harus dikonfigurasi dengan ketelitian, Pak. Salah Ya. satunya berdampak, kalau salah konfigurasi nanti berdampak, Pak, pada semua perangkat. Jadi tidak terhubung. Routing statis juga cocok untuk digunakan di skala kecil, Pak. Tidak cocok untuk skala yang besar karena harus input routing table secara manual sesuai jumlah rute yang ada. Ya maksimal 3 router. Ya, terima kasih Pak. Kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Fahmi ya. Itulah betul kesimpulannya dari Fahmi. Melakukan statik itu memerlukan ketelitian karena dilakukan secara manual gitu oleh administrator. Oke lah, kalau misalkan routernya sedikit masih bisa ditangani, tapi kalau udah banyak routernya akan sangat sulit. Jadi harus dengan ketelitian. Mungkin materi hari ini cukup sampai sekian. Kalau nggak ada pertanyaan apa nggak? Cukup, Pak. Cukup, oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita melakukan kegiatan ini dengan lancar. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di minggu depan. Gitu masih dalam
materi routing statis. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang pelaporannya. Gimana caranya membuat laporan routing statis. Gitu. Oke. Terima kasih anak-anak. Bapak akhiri. Wallahu muwafiq ala mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.